Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya bisa menyelesaikan update aplikasi rekapitulasi suara pemilu 2024 yang sebelumnya sudah ditayangkan atau diupload di channel YouTube saya, YouTube Anang Asikin. Dan sekarang karena kemarin ada penambahan satu partai lagi, jadi saya mulai dari awal dan inilah tampilan baru dari aplikasi rekap suara untuk level kecamatan ya. Dan nanti untuk level kabupaten, baik itu DPRD kabupaten kota atau DPRD provinsi atau DPRD pusat, nanti akan saya buatkan lagi videonya. Dan juga untuk video dapil ya, video dapil, walaupun yang sebelumnya yang demo itu sudah jelas, tapi karena di sini ada perubahan tampilan menu, nanti untuk demo penentuan kursi di dapil tertentu akan saya buat ulang. Dan ini khusus di video ini untuk menampilkan aplikasi rekap suara di level kecamatan. Jadi yang nantinya dalam istilahnya adalah file basicnya ya, file basic. Jadi jika nanti yang memilih atau berminat untuk file basicnya seperti ini. Ini adalah tampilan awalnya. Tampilan awal ini dinamakan menu desa. Karena di sini ini yang warna-warna ini yang kosong nanti akan diisi dengan nama-nama desa. Baik, langsung saja kita mulai penjelasannya. Yang pertama, di sini ada menu input ya. Di sini menu input, kita coba klik. Nah, di input ini kita bisa memasukkan yang pertama nama kecamatan. Kalau provinsi, kabupaten, ini juga bisa diinput dan juga bisa otomatis terisi dari aplikasi atau file Excel yang level kabupaten kota. Itu seperti itu. Nah, ini untuk kecamatan diisi dan ini untuk nama-nama desanya. Contoh misalkan saya buat di sini desa 1 sampai desa 7 misalkan. Nah, ketika ini diisi dan juga ini untuk nama calonnya tinggal diisi ya, tinggal copy paste atau diketik ya, tidak masalah. Ini sudah sampai partai nomor 24. Ini ya. Tambahan tadi saya lupa, untuk aplikasi yang terbaru ini sudah include atau sudah termasuk partai lokal ya, partai Aceh. Jadi partai nomor urut 20, nomor urut 18, 19, 20, 21, 22, 23 ini adalah partai lokal, partai Aceh, dan yang nomor 24 adalah partai nasional yang susulan, seperti itu. Nah, jadi nanti di sini adalah untuk mengisi nama desa, nama partai dan calon-calonnya di sini. Nah, ketika kita sudah diisi ini nama desanya, nanti akan muncul di menu desa. Nah, di menu desa ini akan muncul sesuai nama yang kita ketik. Nah, untuk inputnya nanti tinggal diklik saja, misalkan desa 1, desa 2, ini tinggal diklik desa 1, maka akan masuk ke desa 1 ini, desa 1. Jika misalkan kita buat nama desanya di sini, kita misalkan nama desanya desa tanah, misalkan desa tanah. Nah, ini adalah nomor 1 desa tanah. Desa tanah ini sudah ada namanya, desa tanah. Nah, ini tinggal diisi
Dan juga salah satu perbedaannya, ketika kita mengisi itu akan ada blok abu ya. Contoh misalkan kita di PKB kita isi angka 7. Nah, ini bloknya akan berubah menjadi warna abu. Tuh, misalkan di sini yang putih ini akan berubah menjadi warna abu, tanda kolomnya terisi. Nah, kalau sudah terisi, nanti otomatis di menu desa itu diagramnya akan terisi dan juga di sini ada rekapan muncul. Nah, ini nama-nama desa ini muncul ketika di input data ini dimasukkan. Jadi kalau misalkan kita coba ini hapus, kita coba hapus, maka di sini kosong. Dan ini kenapa ada? Ini juga sama. Ketika diisi, tadi diisikan ada angka 6, otomatis akan muncul. Nah, coba kita hapus ini, kita hapus. Jadi di sini masih kosong, tidak ada apapun. Tapi kalau misalkan kita coba isi dari mulai nama desa, ini kenapa masih kosong walaupun kita isi angka 1. Di sini saya rumusnya menggunakan alfabet ya, dengan huruf vokal. Jadi kalau misalkan nama desanya itu mengandung huruf vokal, maka itu akan ada. Contoh misalkan kita buat dengan huruf A saja, misalkan desa A. Desa A. Ini akan muncul. Nah, ini akan muncul. Jadi seperti itu. Kita buat seperti tadi saja, desa 1 sampai 7 saja. Desa 1 sampai 7. Kemudian kita coba isi di desa 7. Kita coba isi secara asal ya. Sekarang ini 7, 8, 9, 10. Paling bawah misalkan kita isi dengan partai yang terakhir muncul. Nih, kan di sini di calon nomor 9 kita isi dengan angka 5. Kita lihat. Maka ini akan terisi. Ini gambarnya tidak kurang jelas ya, karena ini untuk warna partai umat itu sedikit keabu-abuan, jadi tidak terlalu terlihat, hanya samar. Nah, jadi ini seperti ini. Ketika desanya di input, ini akan muncul sendiri secara otomatis angka-angkanya di sini sebagai rekapan. Jadi seperti itu. Nanti di rekap kecamatan pun ini akan muncul. Tadi desa 7 ini muncul 9 dan seterusnya. Adapun rekap umum ini adalah untuk rekap DPRD kabupaten kota. Jika diklik nanti muncul untuk aplikasi rekap tingkat kabupaten kota. Seperti itu. Nah, jadi inilah aplikasi rekap suara untuk di tingkat kecamatan. Adapun pengisiannya tetap per TPS. Jadi inputnya dari TPS tapi masuk ke rekap kecamatan. Dan menu-menunya ini yang paling
utama adalah input data, kemudian rekap kecamatan. Adapun dashboard utama ini nantinya aplikasi ini hanya cukup membuka satu, kalau misalkan untuk level kabupaten kota ya, baik itu yang DPRD kabupaten atau DPRD provinsi atau DPR RI, itu nanti cukup membuka file dashboard utama. Nanti dari dashboard utama itu akan ada muncul link-link untuk tiap kecamatan, sehingga tidak harus membuka beberapa file, tapi otomatis nanti bisa dipanggil dari dashboard utama. Nanti videonya akan dibuatkan menyusul apabila aplikasinya sudah ready. Ini hanya menjelaskan untuk aplikasi rekap di tingkat kecamatan saja. Mungkin itu sebagai gambaran aplikasi rekap suara update terbaru. Insya Allah nanti akan di-share juga secara utuh penggunaan aplikasinya kalau misalkan sudah final ya, sudah final. Ini baru aplikasi tingkat kecamatan saja. Dan yang jika berminat dengan aplikasi ini nanti bisa klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.